Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Sabtu semuanya, happy weekend. Dimanapun sahabat SPM berada. Hari Sabtu itu enaknya hari bersantai-santai, hari bersama keluarga. Tetapi jangan melupakan hari Sabtu, sempatkan waktu untuk yang namanya belajar. Belajar untuk mengupgrading diri, baik itu soft skill ataupun hard skill. Salah satunya di bidang saham. Kenapa? Karena bagi lu yang pengen menjadi trading for living ataupun investor, sleeping investor, perlu yang namanya ilmu yang cukup luar biasa gitu ya, yang luar biasa banyak. Biar lu nggak bisa dibego-begoin sama yang namanya bandar, sama orang yang pengen punya kepentingan sesaat gitu loh. Kepentingan sesaat untuk tentunya cuannya dia sendiri gitu. Jangan sampai gimana caranya lu harus memperbanyak ilmu lu gitu. Apalagi dengan orang yang biasanya mengincar saham-saham IPO. Jadi topik kita hari ini adalah ngebahas saham IPO. Bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel edisi 2 Oktober 2021. Oke? Topik kita hari ini yaitu adalah initial public offering ya, atau biasa yang disebut dengan sebagai saham IPO gitu. IPO sekarang ini marak banget ya, apalagi di tahun 2021 udah lebih dari puluhan ya, bahkan puluhan saham yang IPO di tahun 2021. Yang paling yang paling hits itu adalah saham Bukalapak ya, saham Bukalapak, dan yang lagi ditunggu-tunggu adalah saham GoTo, Gojek Tokopedia pada tahun 2022 nanti gitu. Nah, tetapi dari kita sering nyebut kata IPO, 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 tapi sebenarnya apa sih itu IPO gitu? Kenapa sih ada IPO? Terus kenapa IPO itu ada, dan kalau misalkan beli pun enggak langsung mendapatkannya dengan mudah, karena dia mempunyai mekanisme yang khusus berbeda dengan IPO istilahnya dengan yang biasa kita perjualbelikan kayak gitu. Sebelum itu, sahabat SPM harus tahu nih bahwa pasar primer dan pasar sekunder adalah bagian dari pasar modal, khususnya di saham. Jadi saham di Bursa Efek Indonesia atau pasar modal di Bursa Efek Indonesia terbagi menjadi dua pasar. Jadi macam-macam pasar tuh banyak ya. Ada pasar tunai, jadi berdasarkan kategori-kategori. Nah, ini adalah secara umumnya, secara generalnya nih, ada yang namanya pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer yaitu adalah IPO, Initial Public Offering, sedangkan yang biasa kita perjualbelikan yaitu adalah pasar reguler, itu ada di pasar sekunder. Jadi pasar reguler itu bagian dari pasar sekunder. Jadi pasar sekunder itu terbagi menjadi 3 pasar, yaitu adalah pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Bedanya apa? Jelas. Kalau pasar primer yaitu adalah saham-saham yang baru listing di Bursa Efek pertama kali, makanya primer, perdana. Sedangkan pasar sekunder adalah barang-barang yang udah lazim ada di masyarakat dan bisa diperjualbelikan secara bebas gitu. Di mana ia membedakan pasar reguler, tunai, dan negosiasi adalah time frame waktu dan mekanisme pembelian dan penjualannya. Di mana kalau pasar reguler, pembelian dan penjualannya itu adalah yang selama ini kita lakukan, yaitu bisa melalui gawai, handphone, ataupun melalui laptop yang jelas sudah memiliki yang namanya single identity investor ya, SID. Oke. Beda halnya dengan pasar tunai dan pasar nego. Dia harus punya SID juga, tetapi mekanisme pembelian serta jual belinya itu berbeda. Maksudnya itu adalah time frame beli dan jualnya berbeda. Di sini kita nggak akan fokus ke pasar sekunder, kita akan fokus ke tetangganya nih, yaitu pasar primer. Secara garis besar,
Ini adalah perbedaan yang nyata antara pasar primer dan pasar sekunder. Yaitu dilihat dari sifat dari harga saham, pihak yang berwenang, pihak pemesan, komisi untuk pihak pemesan, dan jangka waktu. Pasar primer, sifat harga sahamnya adalah harga saham tetap. Sedangkan pasar sekunder, itu sifat harga sahamnya berfluktuasi sesuai dengan ekspektasi pasar. Maksudnya gimana? Maksudnya, kalau pasar primer adalah harga yang dipatok oleh perusahaan, gitu. Misalkan harga dipatok, misalkan nih, lu jual, ya, lu pengen ngambil barang, misalkan barang tersebut baju ini nih, baju ini produknya itu cuma ada, misalkan ini baju, misalkan merek Adidas ataupun Nike atau brand terkenal, istilahnya yang limited edition. Nah, belum ada nih di pasar. Lu cari di Indonesia, di Jepang, di Malaysia, itu nggak ada sama sekali. Terus lu cari nih di situs perusahaannya, ternyata ada yang jual baju ini dengan harga misalkan adalah 100 US dollar. Nah, harga 100 US dollar yang pertama kali diluncurkan itu adalah harga saham tetap atau harga tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan. Terus udah nih kita beli, diambil, misalkan kita ambil 10 lusin gitu. Terus temen lu si B si C ngambil juga 10 lusin 20 lusin gitu. Total misalkan yang beredar itu adalah di Indonesia adalah berapa tuh? 40 lusin. Dari 40 lusin, terus lu jual lagi nih ke misalkan dari kan tadi A B C, dari A jual ke D. Ya. Terus A jual ke D itu kan bukan langsung melalui si perusahaan kan. Nah, A ke D inilah yang disebut sebagai pasar sekunder. Ini kalau harganya meningkat, penawarannya meningkat, dia cuma ada 10 lusin, meningkat. Maka semena-mena yang harganya misalkan 100 US dollar bisa saja dia dijual 200-300 US dollar. Nah, kenaikan inilah yang berdasarkan animo masyarakat, viral apa tidaknya barang tersebut, menentukan harga dari barang tersebut. Itulah yang disebut sebagai pasar sekunder, dipengaruhi oleh yang namanya viral atau animo dari masyarakat. Oke. Dilihat dari segi yang kedua, pihak yang berwenang. Pasar primer, pihak yang berwenang adalah penjamin emisi ataupun underwriter. Bank investasi sebagai tempat emiten menjual emisinya. Sedangkan pasar sekunder adalah pihak yang berwenang adalah pialang atau broker, pihak yang menjembatani investor dengan pasar modal. Apa nih bedanya? Jadi bedanya gini. Pihak yang berwenang, jadi pasar primer, ya pasar primer, kita anggap tadi baju tadi. Dia hanya menjual di outlet yang istilahnya sudah kerjasama dengan dia, ya sudah kerjasama sama dia. Nggak ada tuh di swalayan, nggak ada tuh di mall-mall biasa. Dia hanya di outlet dia yang telah memiliki wakil atau yang telah ditentukan. Misalkan di Bogor, di sini, di Bandung, di sini, gitu. Nah, penentuan tempat-tempat tersebut oleh si pihak yang berwenang tadi, oleh perusahaan, itulah yang disebut sebagai penjamin emisinya. Ataupun yang tadi A, B, C, hanya kepada pihak A, B, dan C itulah yang disebut sebagai penjamin emisi ataupun underwriter. Dia, perusahaan tersebut hanya mau menjual ke pihak A, ke pihak B, dan ke pihak C. Ke pihak gue, teman gue, dan teman gue lagi. Itu yang disebut sebagai penjamin emisi. Hanya mau. Berbeda halnya dengan pasar sekunder. Pasar sekunder adalah pasar yang bebas. Siapapun bisa menjadi pembeli, siapapun bisa menjadi penjual. Siapapun bisa gitu menjadi tengkulak. Nah, tengkulak kan bisa ngejualnya kemana-mana. Distribusinya ke pasar, ke swalayan, ke yang lain-lain. Nah, tengkulak itulah yang disebut sebagai pialang atau broker atau pihak ketiga gitu. Atau misalkan dalam hal ini, kan tadi perusahaan ke A, dia sebagai underwriter nih, ataupun sebagai penjaminnya tadi.
ABC. Perusahaan hanya menentukan ke ABC ini. Lalu gua ngejual lagi nih ke si D. Si D ngejual lagi ke si E ngejual lagi si F melalui peran istilahnya, wih ada yang bagus nih, udah beli aja di sini, beli. Jadi dia bisa melakukan jual beli ke gua, tapi ntar gua kasih lagi ke sini. Dia jual beli, misalkan si D jual lagi ke gua beli lagi ke si jual lagi nih ke gua beli lagi ke si F gitu. Kayak gitu terus. Itulah yang namanya pasar sekunder ataupun namanya lingkaran. Ya, lingkaran perdana atau lingkaran setan lah mudahnya kayak gitu. Berputar-putar di situ. Itulah yang namanya perbedaan antara pasar primer dan sekunder. Yang ketiga, pihak pemesan. Pasar primer, pihak pemesannya itu adalah agen penjual saham. Yang tadi tuh A, B, C tadi itu agennya. Sedangkan kalau pasar sekunder itu adalah anggota bursa. Artinya si DEFG ini bisa menjadi anggota bursa gitu yang menjual selain dari ABC ini. Oh, bagi-bagi dong. Misalkan 10 lusin, 5 lusin lah. Lalu dapat bagiannya. Oke, kita dapat bagiannya. Jadi dari 10 lusin tinggal 5 lusin lagi di pihak si D. Nah, si D yang jualin inilah yang disebut sebagai anggota bursa. Yang keempat, komisi untuk pihak pemesan tidak dikenakan komisi, sedangkan pasar sekunder adanya beban komisi. Gitu. Karena kenapa? Ya jelas dong. Lu udah ngejual dari pusat nih, lu pasti pengen dapat untung gitu. Ya udah. Itulah kenapa biasanya kalau pedagang-pedagang pengen ngambil langsung dari supplier biar rentetan penjual kenaikannya nggak terlalu signifikan itu karena adanya komisi. Lalu yang terakhir, jangka waktunya terbatas, sedangkan pasar sekunder tidak terbatas. Kenapa seperti itu? Jadi ini limited edition. Dia hanya mengeluarkan produknya, misalkan antara time frame waktu sekitar bulan Juni dan Juli 2021. Kalau nggak diambil Juni sampai Juli sama si ABC ini, maka dia tidak akan menjualnya lagi. Atau melewati masa Juli itu tidak akan dijual lagi atau diproduksi lagi. Itulah yang disebut limited edition. Sedangkan kalau di pasar sekunder, jika yang ada di pasar baju ini hanya udah ada 40 lusin, berarti yang beredar di Indonesia atau apakah di dunia itu cuma 40 lusin yang berasal dari ini, dari A beli ke B, B beli ke C, C ke D, D E ke F, bla 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 selanjutnya. Itu. Jadi terus-teruslah berputar. Itulah kenapa tidak terbatas jangka waktunya. Sedangkan kalau pasar primer, udah, lu kalau mau beli di jangka waktu ini, lewat dari ini, gue akan kasih, gue akan produksi. Itu bedanya. Lalu kita fokus ke yang namanya pasar perdana. Ini adalah ilustrasi dari pasar perdana, yaitu adalah ini adalah pihak perusahaan, ini pihak bursa efek, dan ini adalah pihak investor. Ya. Si pemilik perusahaan atau dalam hal ini perusahaan yang ingin mendaftarkan perusahaannya di bursa efek dan terdaftar atau yang kita sebut dengan nama emiten itu memiliki tujuan yaitu adalah cuan nih cuan yang banyak. Gimana sih cara mendapatkan cuan? Gimana sih cara mendapatkan menambah modal perusahaan? Yaitu adalah mendaftarkan dirinya di perusahaan efek atau dalam hal ini di bursa efek Indonesia di pasar modal. Lalu dia daftarkanlah nih, dia jalan ujuk-ujuk nih datang ke bursa efek dengan syarat-syarat yang sudah terpenuhi. Misalkan dijual sahamnya itu adalah 20% dari 100%. Misalkan dia ini punya 100% ya. Punya 100%. Ya udahlah gue punya 80 aja, 20 lagi itu dimiliki oleh orang lain. Jadi 20 inilah yang dikasih ke bursa efek. Lalu bursa efek ini announcing kemana-mana nih. Yo, demare. Yang mau saham ini 20%. Nah, kayak gitu. Itu contohnya. 20%. Terus ada yang tertarik nih. Wah, 20% nih. Tertarik deh. Tuk.
Misi Om, pengen beli. Ya, beli. Nih, beli. Gitu. Inilah yang pihak A, B, C yang tadi. Wah, saham nih bisa menjadi tengkulak nih, bisa menjadi ini nih. Oke. Udah dikasih lah. Dengan dia menjelaskan semua uang. Lalu tujuan dia balik lagi, dia akan menjual. Perpindahan dari perusahaan ke investor melalui bursa efek, melalui tadi beberapa pihak, inilah yang disebut sebagai pasar primer. Ini pasar perdana. Ini yang disebut. Oke? Ngerti sampai sini ya? Sekali lagi, perpindahan tangan kepemilikan perusahaan dari pihak perusahaan kepada investor melalui bursa efek pertama kali, itulah yang disebut sebagai pasar perdana atau istilahnya initial public offering, penawaran pasar perdana. Dan inilah syarat IPO saham. Sungguh luar biasa, sebenarnya kompleks dan rumit gitu. Enggak semudah yang dipikirkan. Kriteria terbagi menjadi 3, yaitu mulai seperti struktur permodalan, akuntansi dan keuangan, dan good corporate governance. Struktur permodalan yaitu kita bisa dilihat di sini jumlah saham yang ditawarkan kepada publik minimal 300 juta lembar saham. Dengan ketentuan-ketentuan ini seperti ini, kalau misalkan di bawah 10%, yang di ini sekian, 15% sekian. Pemegang saham lebih dari 1.000 pihak. Harga saham perdana di atas Rp100. Lalu akuntansi permodalan ada di atas 100 miliar modalnya, udah di audit minimal 3 tahun terakhir. Laba usaha lebih dari 1 tahun, masa operasional jelas udah lebih dari 36 tahun gitu. Dan jelas kalau good corporate governance harus memiliki prinsip transparansi, accountability, seperti kayak gitu. Ada prinsip-prinsipnya yang harus dipenuhi. Di mana di situ harus kita lihat badan hukumnya, harus jelas PT, perseroan terbatas, nggak boleh yang namanya CV ataupun firma, itu belum boleh. Komisaris independen, jelas. Kenapa harus ada komisaris independen? Komisaris independen ini untuk yang namanya memvalidasi terhadap kebijakan suatu perusahaan, arah perusahaan itu mau dibawa kemana, dan juga menempatkan wakilnya sebagai salah satu dari top manajemen, yaitu komisaris independen. Lalu ada komite audit dan unit audit internal itu harus ada, dan sekretaris perusahaan itu harus ada. Di sini nggak usah dipusingin ya, nggak usah dipusingin mengenai syarat IPO saham ya. Tapi lu wajib tahu aja, oh ternyata nggak sesederhana itu gitu. Nggak sesederhana itu untuk perusahaan-perusahaan untuk mendaftarkan di bursa efek kita gitu. Itulah kenapa biasanya hanya pihak-pihak tertentu gitu ya, karena jalannya tuh sangat-sangat panjang. Jalannya sangat-sangat panjang untuk bisa perusahaan tersebut listing di bursa efek. Berbeda halnya mungkin kalau misalkan di luar negeri ya, ada beberapa syarat yang dipangkas gitu, yang dipangkas sehingga lebih banyak saham-saham yang listing di bursa luar dibandingkan di bursa kita gitu. But it's okay. Di sini kita fokus ke bursa efek Indonesia. Ini yang berlaku saat ini gitu. Dan tentunya ada pihak yang terlibat pada saat IPO. Yaitu ya jelas perusahaan efek, bursa efek itu sendiri, lalu ada profesi penunjang dan lembaga penunjang. Apa itu profesi penunjang? Profesi penunjang itu ada akuntan publik, ada notaris, dan konsultan hukum. Sedangkan kalau lembaga penunjang itu ada wali amanat, penangguh, guarantor, lalu selanjutnya adalah biro administrasi efek dan kustodian untuk tempat penitipan harta. Gitu. Jadi benar-benar kompleks dan padat ya untuk pihak yang terlibat pada saat IPO. Enggak hanya A dengan B, tetapi ada suatu istilahnya apa ya, bisa dibilang ya suatu struktur, suatu structure. Kalau misalkan lu mau jual, lu harus memenuhi semua kriteria ini. Nah, memenuhi kriteria-kriteria inilah yang membuat perusahaan-perusahaan di Indonesia itu kadang berpikir ulang gitu. Jika pengen berada di yang namanya
pasar di papan utama. Papan utama tuh yang tadi primer, sekunder itu papan utama. Jadi banyak yang beralih kalau misalkan nggak lolos di papan utama, yaitu jatuh ke papan pengembangan atau nanti ke papan akselerasi gitu. Biasanya UMKM yang belum PT-PT itu lari ke papan akselerasi gitu karena nggak bisa memenuhi standar dari primer. Mungkin nextnya gue akan ngejelasin mengenai hal ini, mengenai papan utama, papan pengembangan, dan papan akselerasi. Tetapi yang jelas di saham IPO ini tidak semudah yang dibayangkan, gitu. Tidak semudah yang dibayangkan. Tetapi ingat nih, ini tadi orang kaya demi meraih cuan itu akan melakukan apapun untuk yang namanya meraih keuntungan. Jadi kenapa banyak ya perusahaan-perusahaan yang istilahnya produksinya nggak jelas, tempat perusahaan aja nggak jelas, tapi dia bisa berhasil berada terdaftar di bursa efek gitu. Ya jawabannya dia pengen mendapatkan untung sebanyak-banyaknya. Gimana caranya dia memenuhi syarat tersebut ya. Setelah syaratnya terpenuhi dia nggak urus lagi nih sahamnya. Ya berarti dia cuan dulu sebanyak-banyaknya untuk meraih untung gitu. Itulah kenapa biasanya perusahaan-perusahaan kecil ini lebih tertarik gitu dengan fluktuasi harga yang terjadi di pasar sekunder. Dengan gimana caranya? Yaitu tentunya kerjasama dengan yang namanya bandar ataupun pasar istilahnya gajah ya. Untuk itu kalau lu pengen belajar lebih lanjut ya mengenai bandar bandar lalu mengenai IPO. Nih, di buku The Art of Mr. Market nih. Ini menjelaskan mengenai bagaimana cara lu ya mengetahui hidden agenda di dalam ataupun istilahnya di bawah meja, di belakang meja, dari yang namanya proses IPO tersebut. Bagi yang penasaran mengenai proses IPO, lu baca nih buku The Art of Mr. Market gitu. Apalagi buat pemula. Ini cocok banget buat pemula biar nggak mudah terjebak sama yang namanya rayuan manis sales atau marketing ya. Dan juga ini gue menawarkan buku kedua, yaitu adalah buku Millennial Investing. Jadi lu kalau misalkan pengen beli saham IPO, apa aja sih untuk dilihat prospektusnya, dilihat apa aja sih fundamental perusahaannya, apa aja yang dinilai. Nah, lu baca Millennial Investing ini. Why? Biar lu tidak salah masuk ke perusahaan yang abal-abal gitu. Nggak masuk ke perusahaan abal-abal dan memiliki fundamental yang bagus. Karena itu duit-duit lu harus smart dalam menggunakan uang lu. Jangan kasih percuma-cuma ke bandar. Dua buku ini bisa lu temuin di Gramedia, di gramedia.com ataupun langsung ke toko buku Gramedia. Cari aja di Art of Mr. Market yang ada gambar gajah, tuh gambar gajah, dan yang kedua adalah gambar cendrawasih gitu. Kurang lebih itu yang bisa gue sampaikan pada hari ini. Silakan nikmati malam minggu kalian. Thank you for watching. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika konten ini bermanfaat di bawah ini. Gue Fajar Siddiq pamit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.